Oke, selamat datang lagi di Dion Garage. Selamat sore. Jadi, hari ini saya pengen review satu motor stok kita. Jadi, salah satu motor stok kita. Dan desainnya cukup unik sekali karena mengusung desain dengan motor British ya. British motorcycle tahun 70-an lalu. Cuma ini motor-motor tahun muda. Jadi, masih tahun 2020 up. Dan motor ini terbilang cukup murah di kalangannya. Karena kita tahu sendiri 600 cc hampir 300 juta. Bahkan nggak sampai 300 juta, cuma 200 juta kecil. Ini dia motornya, Royal Enfield 650 GT Continental tahun 2021. Oke, jadi kita baru dapat stok yang lumayan unik karena motor ini nggak banyak populasinya di Indonesia. Bahkan saya lihat di Jawa Timur juga ada satu unit aja ya, kalau nggak salah itu di Surabaya. Karena motor ini terbilang cukup lama indennya, terus eh, banyak yang nggak tahu juga mungkin ya. Tapi sebenarnya motor ini motor bergaya cafe racer klasik tahun 70-an karena terinspirasi di motor tahun 70-an. Jadi motor ini mengusung tema klasik tahun 70-an. Untuk motor ini harganya sekitar 218 juta sampai yang tertingginya hampir 225 juta. Itu cuma beda warna. Jadi warna Black Magic sama Venture Blue itu 218 juta sekian. Untuk yang Ash Queen dan Dr. Mayhem itu harganya 222 juta sekian. Dan yang paling tinggi itu yang Mr. Clean. Jadi Mr. Clean itu warnanya banyak chrome-nya. Itu yang paling mahal 224 juta sekian. Jadi tipenya cuma membedakan dari warnanya aja. Dan motor ini nggak standar, jadi banyak yang dirubah agar kesan cafe racernya itu semakin kental banget di motor ini. Karena bodinya banyak yang diganti ya cafe racer, dan ini plug and play. Untuk part-part orinya semuanya lengkap ada, dan audionya juga masih 3000. Full paper ATP pastinya, plat B, pajak hidup seperti biasa. Jadi yang diganti di motor ini ada bodi depannya ini. Jadi bodi depannya ini custom ya. Custom biar gaya cafe racernya semakin kental dan mirip-mirip sama BMW R90 cafe racer untuk bagian bodi depannya ini. Dan untuk yang aslinya lampu depannya ini harusnya halogen, tapi udah diganti demaker. Serta bannya juga bukan ban Sinco seperti ini ya. Jadi bannya masih ban-ban standar dan ringnya tetap ring 18. Untuk setirnya ini juga sudah diganti, tapi patorinya juga ada. Untuk tangkinya ini masih tangki standar original, tapi udah dipakein stiker. Jadi mungkin biar menjaga warna orinya ya, biar nggak beset-beset kena tangan atau jam atau lainnya. Terus joknya ini juga udah diganti karena jok yang orinya itu nggak seperti ini. Jadi jok orinya itu tipis. Terus ada single seatnya lucu deh kalau misalnya kalian suka yang standar. Dan knalpotnya ini juga udah diganti karena knalpot orinya ada. Knalpot orinya itu warna chrome, jadi bukan warna hitam seperti ini. Oke, untuk cc-nya ini cc-nya 650 cc, jadi punya tenaga ini 47 HP dengan torsinya ini sekitar 52 Nm. Jadi cukup kenceng dan cukup bertenaga untuk motor yang berbobot 198 kg. Jadi motornya nggak sampai 200 kg ya. Terus untuk pengereman ini sudah menggunakan ABS pastinya karena harga segitu ya. Jadi sudah biasa. Dan kalipernya Vibra depan dan belakang. Terus untuk tangkinya ini isi tangkinya 12,5 liter, cukup gede karena kalau kalian lihat dari mata telanjang ini tangkinya kecil, tapi ternyata isi tangkinya 12,5 liter ya, cukup besar. Terus untuk dipakai boncengan juga nyaman dan aman, enak banget buat boncengan karena nggak terlalu bungkuk banget. Karena saya udah pernah nyoba BMW R90 Cafe Racer yang 2017 juga saya pernah punya, itu terlalu bungkuk. Jadi kayak gini ya nyetir ya. Kalau ini nggak terlalu bungkuk. Dan kalau perbandingannya sama Ducati Pulse-Smart saya yang 1000 LE, itu kan emang rare item. Itu capek banget bawanya. Itu mau keliling kota buat daily juga capek banget. Tapi ini masih enak buat daily.
dan buat goncengan juga masih nyaman karena joknya juga bukan jok standar ya, masih tebel. Nah, untuk skok depannya ini menggunakan teleskopik, diameternya 41 mm, jadi cukup enak sih kalau untuk standarnya seperti ini. Buat daily enak, buat touring juga masih enak, terus untuk buat ngantar sekolah anak juga masih oke lah, masih worth it lah ya. Untuk panel instrumennya ini udah digital dan kilometernya juga masih jalan 3000 aja. Jadi motor ini bekas motor pajangan ya, dari 2021 sampai 2024 akhir, sekarang hampir 2025, kilometer masih 3000. Jadi mungkin jarang dipakai atau cuma gunanya buat pajangan kantor dan dipakai waktu hari Minggu aja mungkin ya, pasan mori. Nah, untuk kalian yang bosen sama nuansa cafe racer seperti ini, kalian bisa standarin karena ada part-part orinya, semuanya lengkap full, sampai knalpotnya pun masih ada. Jadi nggak perlu khawatir kalau barang orinya ada, dan nggak pernah potong-potongan ya ini motor, jadi tinggal plug and play aja. Oke, sekarang kita bahas dari bagian belakangnya, karena bagian belakang cukup banyak yang diganti. Kayak spakbor belakang ini udah nggak ori ya, jadi spakbor belakang ini gantian, dan warnanya ini warna chrome putih, apa ya bahasanya, chrome putih, jadi sama kayak warna kalternya, bukan chrome yang menyala, chrome putih, jadi terkesan lebih retro lagi kayak motor-motor lama. Dan knalpotnya 2 seperti yang saya tadi bilang, dan warnanya warna hitam, dan motor ini 2 silinder ya, bukan 4 silinder. Oke, di bagian shocknya ini sudah pakai twin coil overshock, jadi cukup enak buat daily, nyaman dan gak terlalu keras juga. Terus apalagi yang kita bahas, dan lampu sennya lucu, jadi harusnya di sini diganti di bagian shock sini. Kita coba ya. Nah, lucu ya. Kalau dari belakang mungkin masih kelihatan sedikit kalau misalnya lihat shocknya ya. Dan lampunya ini udah diganti LED dan lampu belakangnya LED. Kalau standarnya memang lampu belakangnya asli LED tapi depannya halogen. Oke, sekarang kita coba motor ini dengan posisi turun dari pedok. Tolong Riz. Oke, motornya kelihatan enteng ya, padahal beratnya 198 kg. Untuk ground clearance-nya ini cuma 174 mili, jadi sekitar 17,4 cm lah. Kalau tinggi tanah ke joknya ini sekitar 793 mili, dan untuk jarak sumber roda depan ke belakang itu 1400 pas, jadi 140 cm jarak sumber roda depan ke belakang. Sekarang mungkin kita nyalain suaranya ya. Suaranya nggak standar tapi nggak brong-brong banget motor ini, karena ini motor bekas motor pajangan, jadi yang diambil estetikanya di garasi. Khasnya ini ya, khasnya Royal Enfield, ada suara-suara primernya, 2 silinder 650 cc. Oke, sekarang kita bahas di bagian instrumennya. Kuncinya seperti ini ya, immobilizer, dan dapat 2 kunci. Fakturnya juga lengkap, BPKB STNK ada, pajaknya hidup, jadi tinggal pajang aja motor ini. Untuk panel instrumennya digital dan simple banget untuk harga 200 jutaan. Karena di sini cuma odo dan bisa trip A trip B aja. Di sini kilometer per jam, RPM, indikator ABS, cek engine, aki dan lain-lain. Jadi nothing spesial lah. Cuma itu aja. Dan di sini juga cuma lampu sen, headlamp, klakson, mesin on dan starter. Udah gitu aja motor ini, simple, estetik, tapi simple, estetik, rare. Jadi buat teman-teman yang mungkin
ada budget atau pengen motor cafe racer, saya bisa rekomendasiin motor ini karena motor ini nyaman banget. Jadi cafe racer, salah satu cafe racer yang paling nyaman. Karena yang R90 juga udah mahal banget harganya, R90 cafe racer. Kalau ini kan cuma 200 jutaan, malah nggak sampai 200 juta kita jual, 199 juta. Bahkan kita jual di bawah pasar karena pasarnya masih 210 udah sampai 215 juta. 199 juta udah dapat dua body, jadi body cafe racer dan body orinya Royal Enfield 650 GT ini. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini dan terima kasih juga udah like, sudah subscribe, dan mungkin ada koreksi tentang motor ini kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah biar bisa jadi bahan koreksi buat saya, karena mungkin ada salah kata satu atau dua, saya mohon maaf. Dan oh ya, motor ini ada yang versi rare-nya lagi, yaitu Royal Enfield 650 Anniversary 120 tahun, dan itu cuma 480 unit di dunia kalau saya nggak salah ingat. Itu rare banget, dan setahu saya Indonesia belum ada yang punya, setahu saya ya. Kalau ada yang punya ya saya mohon maaf, karena saya masih belum tahu siapa yang punya yang anniversary-nya. Itu rare banget dan wajib disimpan kalau kalian memang bener-bener kolektor. Itu harganya pasti naik, terus dipajang juga oke, warnanya juga oke karena warnanya hijau-hijau gelap gitu. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya and bye-bye.